Semangat memotivasi dalam berbagi inspirasi untuk membangun negeri. Sharing Inspirasi. Setiap minggu sore pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di FM 99,4 dan 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bau-Bau. Di mana saja saat ini Anda memonitor kami, pastinya kita sudah mengudara kembali di FM 99,4 MHz dan 97,8 MHz serta streaming di RRI Playgo dan rri.co.id. Selamat mendengarkan semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus setia mendengarkan kami dan juga program-program acara kami. Di setiap minggu ya, minggu kedua dan juga minggu keempat ada program khusus mendengar. Ini sebenarnya program dari tahun 2021, tetapi kita masih lanjutkan di 2022 karena program ini dianggap cukup penting dan menarik ya. Karena di program ini kita membahas tentang sosok-sosok inspiratif, kemudian juga anak-anak muda yang inspiratif, yang punya prestasi, yang punya semangat untuk perubahan yang lebih baik. Dan edisi sharing inspiratif untuk pekan ini kita sudah bersama dengan komunitas Trash Hero Bau-Bau. Nah, saat ini baru satu orang, sebenarnya janjiannya ada 4 orang yang nongol ya, tapi baru satu orang ini yang tampak ya. Oh ya, pendengar juga bisa melihat dan mendengarkan kami di live siaran langsung Facebooknya RRI Bau-Bau. Nah, Trash Hero Bau-Bau ada narasumber kita, ada Kak Yunan. Halo Kak Yunan. Halo, selamat sore. Kita kayaknya sudah agak lama ya tidak sudah ketemu. sering. Sering nongol di sini tapi udah Sering lama nongol tidak sini, tidak ini lagi, tidak siaran lagi kita. Tapi karena kemarin saya sempat lihat ya postingannya dari Trash Hero Bau-Bau dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional ya, itu ada aksinya juga yang diselenggarakan, yang diadakan oleh Trash Hero dan juga teman-teman ya. Pastinya kalau udah ngomong soal Trash Hero, dari namanya aja kita udah tahu nih. Pahlawan sampah Cece ya. Pahlawan bukan hanya superhero yang lain mendengar, tapi ini lain dari yang lain. Oke, boleh dicerita sedikit tentang awal mulanya membentuk komunitas Trash Hero ini seperti apa? Oke, selamat sore kawan-kawan semua. Nama saya Yunan, saya Ketua Trash Hero Chapter Bau-Bau. Untuk Trash Hero sendiri memang tersebar di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri itu dipusatkan di Bali, kemudian diketuai oleh Pak Wayan Aksara, dan juga untuk di Sulawesi Tenggara baru 2, di Kota Kendari dengan Bau-Bau. Kendari dan Bau-Bau. Ya, untuk Bau-Bau sendiri itu terbentuknya di 2019 itu awal pertemuan saya dan juga kawan-kawan Trash Hero di dunia waktu di Bali. Kemudian dari Sekjen Trash Hero World kemudian menawarkan bagaimana kalau kalian buka chapter baru untuk di Kota Bau-Bau. Dan untuk membuka chapter yang baru ini memang butuh konsistensi dan juga kontinuitas. Karena memang untuk membangun kesadaran kawan-kawan bergerak dalam dunia relawan, apalagi untuk aksi-aksi bersih-bersih lingkungan ini cukup sulit. Namun tantangan dari Trash Hero adalah bagaimana untuk mengubah perilaku masyarakat. Jadi dari tahun 2019 sih Trash Hero dan sampai saat ini masih eksis. 2019 sampai sekarang ya. Betul sekali. Berarti udah banyak kegiatan dong, udah banyak tempat yang dikunjungi untuk dibersihkan. Kalau Trash Hero sendiri itu kegiatan intinya cuma 3. Yang pertama nanti sebentar ada di kaos belakang saya ini, every week setiap minggu, week clean, kami membersihkan, we educate. Kami mengedukasi masyarakat. Kemudian selain bersih-bersih lingkungan, kami punya program yang lain. Ada namanya Botol Trash Hero. Jadi Botol Trash Hero ini kami kerjasama dengan beberapa perusahaan yang dimana mereka kami tawarkan botol dan kemudian mereka menjual kembali. Tetapi keuntungan itu tidak diambil seutuhnya oleh Trash Hero. Mereka wajib menyediakan refill station. Refill station ini ketika ada yang menggunakan tumbler atau ada yang menggunakan botol Trash Hero, wajib dan gratis mengisi air dari botol mereka itu di tempat yang sudah disediakan. Kemudian program selanjutnya ada Trash Hero Kids. Kami punya buku Trash Hero.
mengedukasi anak-anak sejak dini dengan beberapa gambar untuk bagaimana mereka anak-anak dari usia dini itu bisa lebih aware terhadap lingkungan. Itu sudah sering kami lakukan di beberapa anak binaan yang ada di Kota Bau-Bau. Oke, berarti dari anggota mereka termasuk anggota juga atau Oh, kalau untuk anak-anak sendiri memang masuk dalam program Trust Hero Kids. Setiap anak-anak membawa tas yang ramah lingkungan mendapatkan 50 poin. Membawa botol minuman sendiri itu mendapat 10 poin. Dan kemudian ketika mereka melaksanakan dan ikut serta dalam kegiatan weekly clean up atau bersih-bersih mingguan itu mereka mendapatkan poin sebanyak 60. Ketika diakumulasi sejumlah poin itu mereka akan diberikan reward atau penghargaan berupa sertifikat yang ditandatangani oleh Trust Hero World, Trust Hero dunia yang ada di luar negeri. wah keren ya. Berarti yang paling banyak poinnya juga yang akan Iya, betul. ini ya, banyak penghargaannya Iya, gitu ya. betul. Dan anak-anak itu juga antusias nampaknya mereka Sangat untuk antusias. dapat poin. Ya karena kami di Trust Hero itu sebenarnya tidak apa ya, kami membersihkan itu tapi happy. Nah, lihat mungkin kawan-kawan bisa melihat beberapa postingan di platform kami di Facebook maupun di Instagram itu kebanyakan kami ceria. Tidak ada kemudian mengangkat sampah dan kemudian jutek. Tidak ada seperti itu. Rata-rata kami ceria ketika melakukan Iya. aksi clean up. Ini kan kemarin tanggal berapa sih itu yang Hari Peduli Sampah Nasional? HPSN itu setiap tanggal 21 Februari. 21 Februari berarti sekitar seminggu yang lalu ya. Iya, seminggu yang lalu. Apakah ada agenda khusus? Karena kan ini dari 2019 berarti udah jalan beberapa tahun gitu. Di setiap peringatan Hari Peduli Sampah itu apa ada agenda khususnya atau gimana? Kalau untuk HPSN sendiri sih masing-masing wilayah di Indonesia ini berbeda-beda untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Contohnya kalau di Bau-Bau sendiri kami kemarin konsepkan dengan Creator Camp. Creator Camp ini camping namun dalam suasana nasional. Kami mengajak anak-anak muda, konten kreator dan influencer bagaimana di dunia yang sekarang yang serba digital menggunakan sosial media mereka juga harus memberi impact kepada masalah lingkungan. Contohnya misalnya mereka membuat video edukasi terkait bagaimana mengelola lingkungan sejak dari rumah. Karena kan untuk tahun ini itu 3 poin yang menjadi tagline daripada HPSN. Kelola sampah, kurangi emisi dan juga bangun proklim. Oke, Jadi proklim apa? proklim itu program kampung iklim. Oke. Untuk di Bau-Bau sendiri kan sudah ada. Contohnya di Surawolio, itu di Gonda Baru mendapatkan predikat dari proklim dari Kementerian KLHK. Nah itu alhamdulillah sekali. Jadi memang HPSN ini bukan hanya kegiatan seremonial, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap bahaya daripada sampah tersebut. Karena kan story dari HPSN ini terjadinya salah satu longsor atau meledaknya salah satu TPA yang ada di Jawa sehingga merenggut banyak nyawa. Itu memang kadang kita tidak pikirkan terkait yang itu. Ternyata sampah ini bukan hanya terkait dengan penyakit, namun juga bahaya-bahaya lainnya juga muncul. Jadi kenapa kemarin kegiatan HPSN ini kami laksanakan dengan konsep Creator Camp, menghadirkan anak-anak muda, kemudian juga alhamdulillah cukup hadir juga beberapa pemerintah khususnya Wali Kota Bau-Bau untuk bagaimana bisa menghasilkan beberapa rekomendasi terkait dengan masalah lingkungan yang ada di Kota Bau-Bau sendiri. Ini menarik soal Kampung Proklim ya. Iya, Proklim. Program Kampung Iklim. Kampung Iklim. Apa yang istimewa dari Proklim? Untuk Proklim sendiri, untuk di Bau-Bau kan itu yang mewakili kemarin dari Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Surawolio. Namun dari tujuan dari Proklim ini membangun kesadaran masyarakat, lagi-lagi seperti itu. Kenapa sih Proklim harus menjadi salah satu program utama dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia? Karena banyak hal yang dipertimbangkan, masalah air, kemudian juga jumlah penduduk, kemudian juga beberapa hal lainnya, khususnya terkait dengan penyakit sebenarnya kemarin. Ada anak yang kemudian meninggal sejak dini, kemudian juga ada masalah tanaman yang kemudian masyarakat tidak pelihara, dan masalah pengelolaan sampah yang dimana ada wilayah-wilayah yang kemudian belum mendapatkan akses persampahan. Tujuan dari Proklim ini memang ingin mengedukasi masyarakat, bukan hanya sekedar mendapat reward atau penghargaan dari pemerintah. Sebenarnya 11-12 sih dengan kegiatan penerimaan penghargaan dari beberapa program dari KLHK sebelumnya. Misalnya yang sering didapatkan oleh Kota Bau-Bau sebagai kota terbersih di Indonesia. Adipura itu 11-12 dengan itu. Tapi namun kalau di Proklim sendiri itu dia lebih sempit ke wilayah kecamatan. Oke.
sampai sekarang anggota Trashiro udah ada berapa? Kalau untuk anggota Trasero sendiri kami tidak menentu, fleksibel, dan juga karena memang pada dasarnya menjadi seorang relawan itu tidak ada paksaan dan tidak ada kemudian mereka harus menjadi anggota tetap. Namun dalam program Trashiro, ketika ada kawan-kawan yang ingin terlibat dan ikut melakukan kegiatan-kegiatan clean up, ketika mereka konsisten sebanyak 10 kali, kami memberikan reward berupa kaos, kemudian sertifikat. Itu salah satu bentuk komitmen dan juga feedback dari kegiatan-kegiatan Trashiro. Bahkan kawan-kawan juga ini mereka sering mewakili dari Trashiro sendiri ketika diundang ke pemerintah, berbicara soal lingkungan dan juga soal sampah. Kalau untuk anggota kami tidak terlalu menentu dan tapi alhamdulillah sekarang ketika melakukan clean up ada 10, 15, ya seperti itu. Oke. Ini kan Trashiro peduli terhadap lingkungan gitu. Ya. Otomatis nih ada kaitannya juga dengan kalau kita ngomongin soal hubungannya dengan pemerintah, berarti dengan DLH kan, Dinas Lingkungan Hidup. Pernah ada komunikasi, ada diskusi atau mungkin program-program yang sudah mulai terencana nih akan direalisasikan di 2022? Oke, baik. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau untuk kerjasama sendiri dari Trashiro kemudian ke pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, sebenarnya jujur untuk masalah lingkungan bukan hanya tugas dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Semua lintas, semua masyarakat ya wajib untuk mengelola lingkungan dengan baik. Tapi kalau berbicara terkait dengan proyek apa yang bakal dilaksanakan atau dikerjasamakan antara Trashiro dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Jadi insya Allah tahun ini itu ada kegiatan, ada event namanya Eco Kids Festival. Festival Lingkungan dan Anak. Itu momentum Hari Air Sedunia. Itu tepatnya tanggal 22, tetapi kami laksanakan itu agak mundur sedikit di tanggal 27 Maret bulan depan, tepatnya di Batu Sori, mengajak anak-anak untuk mencintai lingkungan, namun di dalamnya itu dikemas dengan beberapa lomba. Lomba coloring picture, mewarnai, kemudian juga storytelling, bercerita, namun temanya tetap lingkungan. Kerjasamanya nanti insya Allah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bowo juga, namun ada proyek lain di mana kami ingin bangun kesadaran masyarakat itu dengan mengambil satu sampel yang bakal dijadikan sebagai percontohan untuk wilayah lain, misalnya Palabusa. Palabusa yang masuk dalam kategori yang belum mendapatkan akses persampahan dari Kota Bau-Bau, itu memang harus segera disentuh. Misalnya mereka sering buang sampahnya di laut, dikubur, bahkan dibakar. Itu yang perlu kemudian menjadi perhatian pemerintah, khususnya mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau. Jadi melalui proyek yang tadi kami coba menginisiasi namanya Kampurui, Kampung Inggris Ramah Lingkungan. Itu program tersebut mengambil beberapa kegiatan dari lingkungan, kemudian juga mengedukasi masyarakat. Dari sampah yang kemudian mereka kelola, sekiranya bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya macam. Itu namanya sirkular ekonomi. Sampahnya kemudian mereka kelola, kemudian juga mereka bisa mendapatkan benefit berupa uang dari hasil sampah yang mereka kelola tersebut. Kemudian hal lainnya adalah terkait dengan pelatihan untuk masyarakat. Apakah dari sampah itu mereka membuat kompos ataupun mungkin pelatihan lainnya, karena konteks dari Kampurui Kampung Inggris Ramah Lingkungan ini berbasis bahasa Inggris juga selain lingkungan. Jadi anak-anak mudanya itu kami coba mengedukasinya terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris, bagaimana menjadi seorang pemandu wisata. Itu hal dasarnya sih seperti itu dari konsep Kampurui. Baiklah. Berarti ini apa sih namanya? Sekali berlayar 30 pulau terlampaui. Biar sekalian gitu ya. Pendengar, kita juga sekarang ada kedatangan lagi salah satu anggota dari Trashiro ya. Halo. Namanya siapa? Saya Darwanto. Oke deh. Darwanto ini emang dari, kan tadi Yunan bilang katanya dari 2019 ya Trashiro. Emang gabung di Trashiro itu dari 2019 juga atau baru belakangan ini aktifnya? Awal mula saya gabung di Trashiro itu pertama, sebelum Trashiro saya itu gabungnya pertama di Superlonja Bau-Bau. Setelah gabung Superlonja Bau-Bau, saya join kembali juga pada 2019 itu di Trashiro. Berarti emang gitu ya, emang sukarelawan hijau ini anggota-anggota dari Sukarelawan Hijau rata-rata semuanya juga anggota dari Trashiro gitu. Sebagian besar. Sebagian besar. Terus emang
Kalau Darwanto sendiri emang ada dari dalam hati secinta itu kah dengan lingkungan, serisih itu kah melihat sampah-sampah yang berserakan, atau gabung ke Trasiro ya udahlah karena kan teman-teman di situ banyak tuh jadi ikutan aja lah. Kalau pribadi sih Kak, sebenarnya gabung di Trasiro itu sebenarnya panggilan hati karena Heeh. kita lihat keadaan Kota Bau sekarang ini sampahnya itu kurang terurus jujur ya kurang terurus sekali, kurang dapat perhatian dari pemerintah. Sebab itu saya mungkin sebagai salah satu contoh dari anak muda yang ada di Kota Bau bisa memberikan hal positif kepada teman-teman di luar sana bahwa pekerjaan ini sebenarnya bukan pekerjaannya kita hanya pemerintah, tapi semua pihak itu berperan penting menjaga lingkungan. Jadi saya itu kalau sebenarnya perhatian sekali sama lingkungan ada di Kota Bau ini. Apa yang Darwanto rasakan gitu setelah bergabung di Trasiro setelah beberapa tahun ini? Kalau yang saya rasakan sebenarnya banyak sekali. Karena maksudnya di sini bagaimana itu kita rasakan kita bisa menimbulkan rasa tanggung jawab, rasa cinta terhadap lingkungan itu sangat penting karena itu merupakan, apalagi kalau bisa dikatakan Kota Bau pernah mendapat Piala Adipura beberapa kali berturut-turut tapi dengan kondisi lingkungan secara ini mungkin agak sebenarnya bertolak belakang sebenarnya. Agak dipertanyakan gitu ya, ini bersihnya di mana. Oke deh, berarti ini emang rata-rata emang panggilan hati sih ya, karena kan kalau dipikir-pikir nih, kalau yang secara apa sih ya, kalau kita mikir-mikir ngapain sih ngurusin sampah gitu kan, repot-repot turun ke jalan gitu untuk mungutin sampah, lagian kan ada juga yang kerja dan dibayar khusus itu untuk itu, dan kita ngapain turun terus kita kan tidak digaji gitu. Kalau pastinya pernah kan mendengar kata-kata atau kalimat omongan seperti itu, apa yang kemudian Darwanto menepis itu semua gitu? Seperti saya katakan tadi, sebenarnya masalah lingkungan ini bukan hanya peran dari Dinas Lingkungan Hidup, tapi sebuah peran dari kalangan masyarakat. Jadi dari unsur masyarakatnya itu berperan penting menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan. Karena masalahnya sampah di sini bukan hanya kita sendiri yang membuang, jadi kita juga harus bertanggung jawab. Oke. Jangan hanya tahu berantakan iya. Tapi tidak bertanggung jawab gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong Yunan, kalau ngomong-ngomong soal kesadaran masyarakat nih tentang menjaga lingkungan ya, mungkin secara umum ya, atau ya udahlah enggak usah terlalu luas gitu, hanya membuang sampah saja pada tempatnya ya. Karena kan sekarang banyak tempat-tempat wisata, tempat-tempat nongkrong gitu yang kita lihat udah disediakan nih tempat sampah gitu. Tapi masih ada saja sampah-sampah yang tidak pada tempatnya gitu. Kalau menurut Yunan, apa yang membuat kayaknya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap bersih itu kayak mesti harus di-up lagi? Malas. Itu penyakit yang sangat luar biasa sebenarnya, malas. Sebenarnya kan seperti yang dikatakan oleh teman saya Darmanto, memang tugas dari bukan hanya tugas dari pemerintah saya sebenarnya. Kemudian bukan hanya tugas dari kami juga sebagai Trasiro, komunitas yang concern terhadap isu lingkungan, tapi masyarakat sendiri sebagai orang manusia yang mendiami bumi, mereka juga harus memberi feedback terhadap apa yang mereka lakukan. Contohnya misalnya tempat wisata yang kemudian sudah dibangun oleh pemerintah, akses persampahan, kemudian beberapa fasilitas tempat sampah yang sudah disediakan bahkan tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Misal contohnya, jarak antara tempat sampah dan juga tempat duduk yang kemudian banyak yang kita temui di lapangan. Misal contohnya saya sekarang di sini, hanya berjarak sekitar 2 meter bahkan 1 meter. Sampahnya hanya dibiarkan tergeletak di atasnya, di samping tempat nongkrong mereka. Itu yang menjadi salah satu alasan kesadaran itu memang menjadi salah satu penyakit, khususnya untuk kemalasan. Lagi-lagi mereka berpikir bahwa tenang, ada kok yang bersihkan sebentar, ada petugas kebersihan, mereka datang lagi sebentar bersihkan itu. Ternyata bukan seperti itu. Makanya dari Trasiro sendiri kami tekankan itu lebih ke edukasi. Selain kegiatan bersih-bersih, kami memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Contohnya seperti di tempat wisata. Di tempat wisata itu kan sebenarnya, walaupun kemudian kita sering membawa plastik, kemasan plastik sekali pakai, tetapi namun ketika kita belum menemukan tempat
fasilitas persampahan di lokasi tersebut, bahkan kita bisa membawa pulang sampah tersebut sampai menemukan tempat penampung sampah di luar. Hanya lagi-lagi bagaimana kesadaran kita. Malas. Katanya orang butuh kamalasi begitu ya. Itu seperti itu. Jadi memang agak sulit. It's really difficult to change people mindset about trash. Iya. Itu sangat Apalagi sulit. udah kayak jadi kebiasaan dari Iya, dulu gitu kan kebiasaan, ya, iya. malas pusing ya. Jadi ke bawah-bawah dan itu susah untuk ini. Tapi kalau soal fasilitas tempat sampah gitu, kalau Yunan dan juga Darwanto sendiri melihat apakah khususnya untuk tempat-tempat yang keramaian ya, apakah sudah memang cukup atau mesti harus dapat perhatian lagi nih? Saya sebenarnya begini, kuncinya adalah bukan hanya sekedar masalah fasilitas persampahan, tapi pola hidup. Contoh misalnya seperti yang di Jepang. Di Jepang sana, ketika orang mengkonsumsi sesuatu itu, setiap hari itu harus tidak boleh keluar dari aturan. Misal hari ini, kita konsumsi makanan yang di packing menggunakan kaleng. Jadi tidak boleh mengkonsumsi makanan yang tidak di packing oleh kaleng. Ketika kita mengkonsumsi itu, misalnya mengkonsumsi makanan di packing oleh kresek, kita akan dikenakan denda. Semua lagi-lagi terkait dengan pola hidup. Misalnya hari ini Yanti kan mengkonsumsi makanan yang kemudian di packing oleh daun pisang. Nah, itu salah satu kunci pola hidup. Jadi itu konsepnya dia zero waste. Kita menghabiskan makanannya, namun bungkusannya itu tetap akan terurai oleh alam, gitu. Jadi hanya masalah pola konsumsi saja sebenarnya. Jadi ketika masyarakat teman-teman kemudian bisa mengelola pola konsumsinya di rumah, itu bisa menyelamatkan lingkungan. Misalnya ketika kita berbicara terkait masalah lingkungan ataupun mungkin kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seminar atau workshop, selalu yang ada di atas meja itu adalah botol-botol minuman sekali pakai. Itu salah satu pola konsumsi yang tidak baik. Airnya kita habiskan, kemudian botol plastiknya, walaupun itu bakal berakhir di tempat sampah ataupun di daur ulang, tetap akan jadi sampah. Saya memang sangat tidak merekomendasikan dan sangat tidak sepakat dengan metode recycling, mendaur ulang. Plastik yang kemudian dijadikan souvenir itu bakal menjadi sampah juga ketika tidak dipakai. Lagi-lagi kuncinya adalah pola konsumsi. Seperti itu. Mengkonsumsi permen walaupun itu kecil bungkusannya tetap akan jadi sampah. Lagi-lagi masalah pola konsumsi. Oke, ini kayaknya agak panjang juga ya. Sangat panjang. Karena kalau sampai ke bungkusan makanan yang kemasan yang di toko-toko kan mesti ke perusahaan lagi, pokoknya agak-agak panjang ya. Tapi mungkin kalau dari kesadaran masyarakat sendiri untuk yang hal-hal sederhana sajalah ya, dengan meminimalisir penggunaan botol plastik, kalau minum bawa tumbler, itu kan sesederhana seperti itu. Kita langkah kecil untuk menuju perubahan lah ya. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya setelah yang satu ini. Pendengar, kalau Anda juga mau gabung, kirimkan SMS atau WhatsApp Anda di 0822 5972 2994. Oke, oh ya ternyata ada yang bergabung nih. Penelpon kita bentar. Halo. 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 Oke. Dari inspirasi. Iya, dengan siapa di mana? Albert di Oke, Bang Albert. Bang Albert, silakan tanggapannya. Ini pasal 33 tentang kesejahteraan sosial. Bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kok bisa jadi ada sampah? Kalau memang benar seperti itu, bagaimana caranya perusahaan makanan, perusahaan minuman, perusahaan pakaian, semuanya untuk menggunakan saja yang namanya tidak menghasilkan sampah. Daripada kita pungut-pungut di jalan itu bagaimana? Nah, seandainya saja tidak ada bedanya orang kampung dan orang kota, kalau orang kampung itu tidak mengenal sampah. Apalagi misalnya kaleng bisa jadi celengan, yang plastik-plastik dikumpul-kumpul atau yang itu biasanya dari bahan bakar. Punya macam, kalau orang kota sih iya. Kalau misalnya aqua gelasnya itu dibuang sembarang tempat itu sampah. Mungkin juga jika uang juga dibuang sembarang tempat itu juga sampah dan itu didenda. Ada di ADPT juga begitu. Jadi mungkin seperti itu di perusahaan ditegur bagaimana caranya pembungkusnya kah, kalengnya atau apa-apa saja itu semuanya jangan yang bisa menjadikan sampah begitu, karena di sini dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari mana dapat angkanya di sini? Oke deh. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti tanggapi soal yang ini ya. Ini mungkin lebih ke kebiasaan, perbedaan antara kebiasaan penggunaan sampah plastik antara orang kota sama orang pinggir kota gitu ya. Nanti kita bahas tentang ini pendengar, kita dengarkan dulu yang berikut ini, tetap bersama kami di Sharing Inspiratif. Totebek, apa enak ya jadi kamu? Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan, nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai. Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur. Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya. Hah? Serem! Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun. Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana? Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Dengarkan terus RRI Bau Bau hanya di 99,4 MHz. Anda masih bersama kami di Sharing Inspiratif. Special guest kita ada Trash Hero Bau Bau. Oke deh. Terima kasih tadi yang sudah bergabung. Sebelumnya ada Bang Albert ya, yang juga ngomong katanya emang gitu, beda kebiasaan orang kota menggunakan sampah plastik, iya ya, sampah plastik sama orang yang di desa gitu. Kalau orang desa katanya yang kaleng-kalengan dijadikan celengan. Terus biasanya mereka kalau tidak ada minyak tanah mau ini apa? Mau masak ya pakai kayu bakar tuh pakai plastik tuh dibakar terus dijadikan itu. Nah, tapi kayaknya saya pernah dengar juga nih kalau yang sampah plastik itu tidak boleh dibakar ya. Soalnya ada zat apa gitu yang tidak bagus untuk kesehatan jika kita terhirup sama asapnya gitu. Tapi gimana kalau punya tanggapan nggak sih soal tadi dari Bang Albert? Ya silakan teman saya Darmanto untuk menanggapi. Oke, terkait dengan tadi memang dalam segi dampak impactnya terhadap ekonomi betul, sepakat. Tapi dampaknya terhadap lingkungan tidak bakal berkelanjutan. Ekonominya didapat, tapi terhadap lingkungannya itu kemudian mungkin akan ada dampak keburukannya. Misalnya contohnya, di zaman dulu sebelum ada plastik, orang menggunakan beberapa beberapa tumbuhan seperti bambu itu sebagai salah satu wadah untuk minum. Kemudian juga sebelum ada plastik yang tadi seperti dibilangkan sama Mbak Yati bahwa mereka menggunakan plastik untuk alternatif Pengganti minyak tanah. Pengganti minyak tanah. Itu tidak ada seperti itu. Nanti kemudian bagaimana plastik kemudian menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat sebagai tempat wadah, kemudian banyak menjadi salah satu alternatif kebutuhan lainnya. Kemudian juga terkait dengan beberapa hal lainnya seperti kaleng dan juga plastik-plastik yang lain kemudian dapat didaur ulang, memang memberi dampak secara ekonomi. Namun banyak hal yang dilakukan dari proses daur ulang itu merusak lingkungan. Dari proses pembakaran itu mencemari lingkungan, dari asapnya kemudian masuk dan dihirup oleh manusia, itu bahkan terjadi kanker. Dan juga hal-hal lainnya seperti konsumsi plastik, botol minuman yang digunakan kembali, itu tanpa kawan-kawan ketahui memang itu tidak baik. Kadang kita membeli air mineral kemasan plastik, namun setelah dikonsumsi air mineralnya, kita gunakan kembali botol tersebut, namun itu tanpa kita sadari, dari penutup botol yang ada di bawahnya itu banyak meninggalkan bakteri. Dan ketika kita gunakan kembali, itu masuk kembali ke tubuh kita, partikelnya bakal menjadi penyakit. Seperti itu. Namun memang ada beberapa jenis botol yang direkomendasikan yang memang bisa dipakai. Tapi itu mungkin harganya sedikit mahal. Namun lagi-lagi memang terkait dengan plastik ini tetap impact dan dampaknya terhadap lingkungan itu sangat berbahaya. Namun untuk kawan-kawan yang kemudian tadi memberi perbandingan antara kota dan desa, itu memang lagi-lagi terkait dengan kebutuhan sebenarnya.
terkait dengan kebutuhan dan juga masalah hidup. Seperti Iya, iya. Ini juga yang sebenarnya masih jarang diketahui ya, karena kan kadang-kadang kita lihat orang yang botol minuman air mineral gitu, terus kalau udah habis diisi ulang lagi. Itu Padahal kan itu sebenarnya sekali lebih pakai kan, Iya, betul sekali cuma pakai. sekali pakai. Nah itu dia yang juga perlu masyarakat teredukasi gitu, perlu tahu tentang hal itu. Padahal itu dampaknya juga cukup buruk untuk kesehatan. Nah ini juga soal kebijakan penggunaan kantong kresek plastik ya. Karena kan di beberapa kota kemarin sempat menerapkan atau kebijakan khususnya untuk kayak Menolak. supermarket Iya, gitu, iya, iya. ha-ha. Mereka pakai yang ini diganti Tote yang ya tote bag atau yang dari kertas itu loh, Iya. kertas khusus yang lupa apa namanya, pengganti plastik tadi gitu. Kalau menurut kalian, apakah itu memungkinkan untuk di Kota Bau-Bau menerapkan hal yang sama atau kayaknya masih agak-agak susah nih, kayaknya berat nih. Kalau dari saya sangat memungkinkan. Bagaimana dari saudara Darmanto? Darwanto gimana? Kalau menurut saya juga memang sangat memungkinkan, tapi itu harus kita butuh juga dari peran dari pemerintahnya sendiri, karena yang mengeluarkan kebijakan itu sebenarnya pemerintah. Ya. Bagaimana memberikan peraturan kepada masyarakat untuk menggunakan hal tersebut. Tapi udah pernah diusulkan belum? Kalau kemarin sebenarnya awalnya itu waktu pernah ada salah satu Ada perwali sih perwali sebenarnya yang keluar itu kemarin tentang penggunaan penggunaan plastik. Dari contohnya salah satu kemarin tuh kegiatan-kegiatan yang ada di setiap seperti seminar, adapun kegiatan mana itu kami mencoba bekerja sama sama pemerintah Kota Bau-Bau itu kami upayakan jangan ada menggunakan plastik. Salah satunya mereka menyediakan galon. Untuk air minum itu galon sama gelasnya sendiri. Itu salah satu contoh yang bisa diberikan juga kembali, diterapkan kembali lagi. Karena akhir-akhir ini, kemarin terakhirnya kalau tidak salah 2019. Oh, pas awal mulanya Trasiro dong, 2019. Karena dari program dari Sukarno Hijau Bau juga. Iya. Oh gitu. nanti pas setelah tahun Udah berikutnya mulai sudah mulai Dilupakan peraturan lagi. dilupakan lagi. Oh, oke. Tapi emang itu sih ya, karena kan kemarin sempat juga ini plastik berbayar kan. Nah, cuma yang jadi persoalannya nih kalau plastiknya harganya cuma Rp200 tidak ngaruh sama sekali. Betul. Kan kemarin kan kalau kita belanja di tempat supermarket gitu kan, di tempat-tempat perbelanjaan kan plastiknya gratis tuh. Iya. Nah, sekarang berbayar, cuma harganya cuma Rp200. Jadi orang-orang kayak ya udahlah 200 itu. Jadi tetap aja ya. Namun apakah ini untuk tempat-tempat perbelanjaan yang di apa sih kalau menggunakan disediakan paper bag ya, itu untuk di Kota Bau-Bau kalau menurut kalian apakah bisa kurang lebih lah bisa mengurangi penggunaan sampah plastik khususnya untuk kantong kresek itu enggak, untuk gerakan yang itu kalau misalnya nanti akan diterapkan gitu. Sangat mengurangi. Contoh misalnya seperti apa ya, kawan-kawan di luar sana, bayangkan hanya untuk membeli permen, hanya untuk membeli Pepso, hanya untuk membeli pasta gigi yang bisa dipegang atau bahkan disimpan dalam saku, itu ketika kita ditawarkan untuk menggunakan kresek kita terima saja. Itu hal-hal yang simple. Saya flashback kembali, pola hidup dan pola konsumsi sebenarnya. Kalau menggunakan paper bag itu sangat memungkinkan sebenarnya, lebih lebih lifestyle. Kalau menggunakan kantong kresek mungkin kita tidak terlihat lifestyle, tapi ketika kita menggunakan paper bag atau tote bag itu lebih kelihatan keren. Saya pernah menggunakan salah satu tas anyaman dari Balase, itu banyak orang kaget ketika saya turun di salah satu pasar lokal yang ada di Kota Bau-Bau. Mereka ternyata flashback kembali, memori mereka mengingatkan masa-masa lalu. Oh iya, Bahwa pasar-pasar zaman dulu iya betul. ya. Gitu, sebelum lucu. hadirnya plastik ini sebenarnya banyak dari masyarakat kita yang ada di Kepulauan Buton ini sudah sering menggunakan tas anyaman untuk menjadi salah satu wadah ketika mereka untuk pergi berbelanja untuk aktivitas yang lainnya. Sebenarnya memang ini sangat mudah untuk bagaimana menyentuh masyarakat dengan beberapa perlakuan yang sangat tradisional. Contoh kecilnya mungkin menggunakan
sekarang banyak anak-anak muda ketika mengkonsumsi beberapa jenis minuman itu menggunakan pipet yang sekali pakai, tapi ketika kita menggunakan bambu itu orang bakal melihat unik dan keunikan itu yang bakal menjadi salah satu bentuk edukasi yang bakal merubah perilaku orang-orang. Lagi-lagi memang menyentuh masyarakat itu butuh proses, tapi prosesnya dari muncul dulu dari kita sebagai komunitas anak muda yang memberi contoh kepada teman-teman yang lain. Itu simpel. Apalagi menggunakan paper bag di beberapa minimarket, supermarket, walaupun kemudian bayarannya lebih besar ketimbang kita menggunakan kantung kresek, namun lihat dari fungsinya. Melihat dari fungsinya ketika menggunakan kantong kresek itu kan walaupun 200 rupiah tidak akan bisa digunakan sustainable. Berkelanjutan. Tetapi ketika kita gunakan paper bag atau tote bag, itu bakal kita gunakan secara terus-menerus. Tidak hanya menyimpan buah-buahan, bahkan mungkin bisa digunakan untuk menyimpan beberapa barang-barang yang lain. Kita lihat secara fungsionalnya seperti apa. Oke. Waktu kita sangat terbatas, tinggal ada beberapa menit lagi. Closing statement-nya deh dari Yunan dan juga Darmanto. Oke, dari saya untuk kawan-kawan semua, apa ya? Do more, talk less. Mari aksi bersama untuk menyelamatkan lingkungan. Itu saja, simple. Oke. Darmanto gimana? Kalau saya mungkin hanya bisa berpesan kepada teman-teman di luar sana, mari sama-sama kita bergandeng tangan, kita jaga lingkungan Kota Bau-Bau supaya bisa dikenal sebagai daerah bukan hanya sebagai kota Adipura, tapi kota Memang yang benar-benar bersih. Memang benar-benar layak gitu bersih. Ya. Jangan hanya sebagai predikat. Oke. Baiklah, terima kasih untuk Yunan dan juga Darmanto sudah bersama kita di program Sharing Inspiratif kali ini. Semoga apa tadi yang disampaikan bisa menginspirasi juga pendengar kita, bisa sedikit mengetuk pintu hati pendengar kita supaya tidak malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Baiklah pendengar, berikutnya kita akan jelang untuk Warta Sore ya, kami bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.